Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Bu Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku soleh-solihah, kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10 dalam tema perilaku terpuji. Apa saja perilaku terpuji itu? Ya, yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, hormat dan patuh. Yang ketiga, bersyukur. Keempat, pemaaf. 5, jujur. Dan yang keenam, percaya diri. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat meyakini bahwa berkata yang baik, sopan, dan santun sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan santun ketika berbicara. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh berkata yang baik, sopan, dan santun. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh berkata yang baik, sopan, dan santun. Perilaku terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik dan harus diamalkan. Ya, kita mulai pelajari perilaku terpuji yang pertama, yaitu berkata yang baik. Allah telah perintahkan kepada kita untuk selalu berkata baik, sopan, dan santun. Ya, anak-anak, dalam berkata yang baik ada adabnya ya. Adab berkata baik. 1. Jika berbicara tidak boleh berkata kotor. 2. Tidak boleh membentak atau berteriak. Yang ketiga, berkata yang sopan. Yang keempat, dengan tutur bahasa yang halus. Ya, contohnya ya, ketika kita dapat sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian ada berkata baik yang kelima, tidak mengumpat atau mengejek. Dan yang keenam, ketika berbicara tidak boleh memalingkan wajah ya.
Perilaku terpuji yang kedua yaitu hormat dan patuh. Ya, anak-anak, ketika di rumah ya, anak-anak hormat dan patuh pada ayah dan ibu. Ibu yang sudah mengandung, melahirkan dan merawat kita. Begitu pula dengan ayah yang sudah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan sekolah kita. Jadi, kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hal ini hukumnya wajib ya, atau harus dilakukan karena orang tua telah berjasa pada kita. Bagaimana cara hormat dan patuh pada orang tua? Yuk kita pelajari ya. Caranya yang pertama ya, anak-anak bisa rajin membantu orang tua ya ketika di rumah. Bisa dengan mencuci piring atau membantu menyapu lantai ataupun menyapu halaman. Ya. Cara yang kedua, tidak membentak ketika dinasehati. Cara yang ketiga, sopan dalam berbicara. Yang keempat, ya, ketika akan berangkat sekolah, ya, anak-anak berpamitan, ya. Yang kelima, ini yang wajib ya, yang harus ya, yaitu anak-anak harus mendoakan orang tua setelah selesai sholat. Ya, perilaku terpuji ketika anak-anak di sekolah ya, yaitu hormat dan patuh pada bapak dan ibu guru. Ya. Bagaimana cara hormat dan patuh pada bapak dan ibu guru? Ya, yuk kita pelajari ya. Yang pertama, dengan memberi salam apabila bertemu bapak atau ibu guru di sekolah ya. Kemudian ketika di kelas ya, anak-anak mendengarkan bapak dan ibu guru ketika menjelaskan pelajarannya ya. Dan yang ketiga, apabila bapak atau ibu guru memberikan tugas, maka anak-anak harus mengerjakan tugas. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT dengan kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah yaitu kalimat yang baik ya, yaitu dengan mengucap subhanallah ya, yang artinya maha suci Allah. Kemudian ada walhamdulillah ya, atau alhamdulillah ya. Ini kita ucapkan ketika anak-anak mendapatkan kenikmatan atau ketika kita mendapatkan nikmatan dari Allah, maka kita mengucap alhamdulillah. Selanjutnya kalimat thayyibah yang ketiga, wala ilaha illallah ya, yang artinya dan tiada Tuhan selain Allah. Kalimat thayyibah yang keempat yaitu wallahu akbar, yang artinya dan Allah maha besar. Selanjutnya, perilaku terpuji yang keempat adalah pemaaf. Nabi Muhammad SAW, teladan kita, telah memberi contoh kalau beliau pemaaf kepada semua umat manusia. Ya, jadi anak-anak ya, apabila ada teman kita yang berbuat salah, kita harus memaafkan. Selanjutnya, perilaku terpuji yang kelima yaitu jujur. Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan contoh selalu bersikap jujur, ya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin,
yang artinya dapat dipercaya. Anak yang jujur akan disayang Allah, disukai orang tua, di kelas disukai bapak dan ibu guru, juga teman-teman. Selanjutnya, perilaku terpuji yang terakhir yaitu percaya diri. Ya, anak-anak ketika di kelas ya, ketika bapak ibu guru memberi ulangan ya, maka anak yang percaya diri, yakin pada kemampuannya, ketika mengerjakan ulangan dia tidak akan nyontek ya. Bahkan selalu ingat ya bahwa Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah mempersaksikanku ya. Jadi yakin dengan kemampuannya, maka ketika ulangan tidak akan nyontek ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah usai. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan perilaku terpuji baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Sekali lagi, karena dengan berperilaku terpuji maka anak-anak akan disayang Allah, disayang orang tua, disayang bapak ibu guru dan teman-teman. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.